Selamat pagi, berjumpa kembali dengan dalam program Uang Anda bersama saya Rina Dewilina. Program Uang Anda merupakan program pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation bagi Anda semua. Sahabat Uang Anda, dalam dunia perbankan, nasabah merupakan pihak yang memiliki peran yang sangat penting. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan berada pada dua posisi, yaitu sebagai nasabah penyimpanan dana dan sebagai nasabah peminjam dana. Interaksi ini jelas memperlihatkan bahwa lembaga perbankan merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan dari pihak nasabah. Guna membangun kepercayaan tersebut, pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan yang fungsinya memberikan perlindungan kepada nasabah. Baiklah sahabat uang Anda, untuk membahas topik perlindungan terhadap nasabah bank, saat ini telah hadir tamu istimewa di studio uang Anda. Beliau adalah Haji Yuno Kusumo, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Investigasi dan Perlindungan Konsumen Perbankan, Bank Indonesia. Beliau akrab dipanggil dengan sebutan Pak Yuno. Selamat pagi Pak Yuno. Selamat pagi. Apa kabar Rina? Pak? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di acara kami. Ya. Terima kasih. Nah Pak Yuno, kita akan langsung saja. Pak Yuno, sekarang ini jenis produk perbankan apa saja yang paling diminati masyarakat di Indonesia saat ini? Iya, terima kasih Bu Rina. Kalau saya boleh, saya menyapa pemirsa. Selamat pagi pemirsa TVRI yang berbahagia. Jadi kalau produk perbankan yang sekarang ini boleh dikatakan banyak diminati, memang produk-produk ada yang produk yang namanya produk penghimpunan dana, itu ada giro, ada deposito, ada tabungan, ya. Nah, berdasarkan data yang kita miliki saat ini, jumlah rekening yang terbesar untuk penghimpunan dana ada di rekening tabungan, ya. Rekening tabungan itu tercatat ada 124 juta. 124 juta ya? 124 juta rekening dengan nilai cukup besar, yaitu 1080 triliun. 1080 ya, besar sekali. Kemudian untuk rekening deposito itu ada 41 juta rekening dengan nilai lebih besar lagi 1.400 triliun. Kemudian tadi belum saya sebutkan, tercatat untuk rekening giro itu sekitar 3,5 juta rekening. Jadi secara total penghimpunan dana ada 168 juta rekening dengan nominal 3.345 triliun rupiah. Jumlahnya cukup besar ya, dan berarti sudah hampir 50% ya dari penduduk Indonesia ya, menggunakan tabungan. Nah Pak Yuno, melihat perkembangan tersebut, jenis pengaduan apa sih yang paling sering terjadi sekarang ini? Iya, memang pengaduan banyak di sebelum jenis apa saja. Memang dalam tahun lalu ya 2012 itu ada jumlah pengaduan, kalau di catatan saya itu ada 884.000. 884.000 ya, dalam satu tahun 2012. Luar biasa ya. Kemudian catatan kita untuk triwulan pertama 2013 ini sebesar 264.140 keluhan nasabah. Nah, memang yang terbesar dari semua itu kurang lebih 90% ada di keluhan mengenai sistem pembayaran, artinya pembayaran yang non cash dengan alat pembayaran menggunakan kartu, yaitu bisa dengan yang kredit card maupun ATM di sana. Jadi itu, yang menggunakan kartu ya, ATM maupun kredit card, bukan hanya kredit card saja ya. Oke, baik Pak, nampaknya pembicaraan kita semakin menarik. Namun kita akan jeda beberapa saat untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan dini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan.
Full Music Jakarta Fair Kemayoran 2013. Sukses dan keberhasilan kita adalah hasil jerih payahnya. Upaya dan hasil keringat mereka hanya demi sang buah hati. Biasanya juga kalau misalnya dia nggak ada, aku yang jagain. Supaya bisa Inilah tontonan yang pantas. Aku Bangga Padamu, Senin hingga Jumat pukul 11 hanya di TVRI. Balonnya meledak. Tiup lagi. Waduh, ban sepeda meledak. Bisa ditambah lah itu. Pak, jumlah penduduk meledak. Gawat. Bisa jadikan pepes kita. Makanya ikut kami. Agar kita dapat membangun keluarga kecil bahagia, sehat, dan sejahtera. Satu orang kembali berkumpul bersaudara sini dalam acara Parpol Parodi Politik. Saksi sejarah lahirnya debat Kuset. Yaudah aku begitu sih, sakit tahu. Mau yang panjang atau yang Di pendek? tahun politik, paling pas nonton parodi politik pasti menggelitik. Mantap. Parodi politik setiap Jumat pukul 20 hanya di TVRI. Yang butuh sehat, mari gabung di sini bersama Lula Kamal. You Hidup Sehat memberi kesempatan Anda bertanya lewat telepon interaktif. You Hidup Sehat, Senin hingga Jumat pukul 9 langsung hanya di TVRI. Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan. Baiklah, kini saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk di line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan, dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda. Sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin kembali bertanya kepada narasumber istimewa kita. Nah, Pak Yuno, ada beberapa peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia yang bertujuan melindungi nasabah. Bisa jelaskan secara singkat peraturan tersebut? Ya, terima kasih. Memang Bank Indonesia sejak tahun 2004 itu mencanangkan apa yang disebut arsitektur perbankan Indonesia. Ya, di sana tujuannya adalah dalam rangka menciptakan sistem stabilitas keuangan. Nah, salah satu pilar dalam sistem stabilitas keuangan itu adalah pilar mengenai perlindungan nasabah, ya, perlindungan nasabah. Nah, dalam aplikasinya beberapa ketentuan di dalam perlindungan nasabah itu Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia. Ya. Peraturan Bank Indonesia yang pertama itu adalah tentang transparansi mengenai produk. Jadi bank-bank yang mengeluarkan produk-produk itu harus menjamin adanya transparansi kepada masyarakat. Ya, jadi semua harus dijelaskan apa produk, apakah hak-hak ya konsumen itu apa saja, kemudian kewajibannya apa saja. Jadi semua harus dijelaskan secara detail, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peraturan Bank Indonesia juga tentang penyelesaian pengaduan nasabah. Ya, di situ ada standar minimum bagi bank, diminta oleh Bank Indonesia itu harus ada infrastruktur dalam menangani nasabah. Di dalamnya juga harus ada nanti orang-orang yang menangani tentang pengaduan. Juga di situ harus ada kebijakan apa saja. Jadi standar operating prosedurnya itu harus ada di sana. Kita ambil angkat teleponnya dulu, Pak. Ya. Halo, selamat pagi, uang Anda.
Halo. Anda. Iya, suaranya bisa dibesarkan sedikit, Bu. Dari mana dan dengan siapa? Dari Ibu Rina di Cengkareng. Iya, silakan. Ibu Rani dari Cengkareng. Pertanyaannya silakan. Iya, Bu. Saya ini bekerja sebagai babysitter. Iya. Umur saya udah 47. Ya, suaranya mempunyai uang. Ibu, suaranya boleh dibesarkan sedikit, Bu? Ya. Iya. Saya sebagai babysitter, Bu. Iya. Umurnya udah 47. Iya. Mempunyai uang 50 juta. Iya. Saya ingin berubah nasib, Bu. Apakah bisa kalau misalnya saya keluar menjadi babysitter dan saya membuka usaha kuliner seperti catering atau uang itu mau diapain, Bu? Supaya saya bisa apakah saya bisa atau saya bekerja aja sebagai babysitter tetapi uang itu diapain? Oke, baik. Itu rasa hari tua saya. Ya, baik Ibu Rani, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Ibu Rani sebenarnya bisa membuka usaha seperti penitipan anak-anak karena Ibu sudah mempunyai pengalaman sebagai babysitter. Ibu, kalau pertanyaannya masih kurang terjawab, silakan mengirimkan email kepada kami. Sekarang topiknya adalah perlindungan terhadap nasabah. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Ibu Rani. Nah, Pak Yuno, kita akan melanjutkan lagi nih pertanyaannya. Bank Indonesia ini kan menyusun standar pengaduan nasabah ya terhadap layanan produk perbankan yang harus diikuti oleh industri perbankan. Apa isi standar minimumnya dari peraturan tersebut? Iya, terima kasih Bu Rina. Jadi memang standar minimum itu tadi sudah sedikit saya sampaikan, artinya bank itu harus membuat infrastruktur mengenai pengaduan nasabah ya. Artinya itu harus disusun seperti organisasinya atau unitnya yang nanti diisi orang-orangnya, termasuk di situ ada kebijakan dan prosedurnya ya. Yang kedua, jadi harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk penyelesaian pengaduan tadi. Kemudian bank itu juga harus monitoring ya tadi atas adanya laporan-laporan tadi, kemudian secara triwulan harus melaporkan penanganan itu kepada Bank Indonesia. Jadi itu standar minimalnya. Oh, standar minimalnya ya. Seperti itu ya. Lalu dari data yang dimiliki dari Bank Indonesia, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pengaduan dan sengketa antara nasabah dengan bank? Ya, ini memang sengketa antara nasabah dengan bank itu memang banyak faktornya ya. Yang pertama barangkali memang mengenai paradigma. Jadi ada paradigma dari bank itu sendiri bahwa pelayanan untuk pengaduan itu bagi bank itu hanya merupakan biaya, jadi tidak merugikan, sehingga dia dalam penanganan pengaduan itu dia abaikan. Padahal sebenarnya malah sebaliknya ya, mestinya tidak seperti itu karena nasabah itu kan aset dari perbankan yang bisa justru membuat keuntungan dari bank. Kemudian ada berkembangnya konsumerisme dari masyarakat, itu juga bisa menyebabkan bisa sengketa karena dengan konsumerisme itu konsumen itu hanya menggunakan saja ya, tanpa tahu risikonya, kewajibannya dan sebagainya. Coba kita ambil teleponnya dulu. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo. Iya, halo. Ya, halo, selamat pagi. Pagi, dari mana dan dengan siapa? Halo. Dari Kepulauan Aru. Iya. Dengan Pak Bram. Iya, silakan pertanyaannya. Iya, begini ya. Apabila uang kita udah ditransfer ke bank. Ya. Misalnya ada orang yang meminta. Ada orang yang meminta? Tapi itu terjadi penipuan. Oke. Ya. Apakah uang itu bisa kita kembalikan ke rekening kita? Baik. Itu saja mungkin solusinya bagaimana? Ya, baik Pak Bram, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, silakan Pak Yuno. Ya, terima kasih. Ini Pak Bram dari Kepulauan Aru ya. Jadi Pak Bram ini menanyakan apakah kalau uang sudah ditransfer karena penipuan, apakah bisa dikembalikan. Jadi memang ini sudah ada peraturan dari Bank Indonesia ya, juga kalau nggak salah dari PPATK ya. Jadi ini ada, kalau Bapak Bram itu merasa tertipu, itu harus segera langsung melaporkan itu kepada bank.
Dan kemudian nanti di sana akan diproses, di mana nanti akan ada semacam menahan rekening itu sampai kalau nggak salah itu 5 hari ya dalam aturannya, sehingga kalau itu memang terbukti bahwa rekening yang untuk penampungan itu adalah katakanlah rekening yang identitasnya nggak jelas, itu bisa langsung ditutup, itu nanti uang itu bisa dikembalikan, kira-kira seperti itu, Bu Rina. Ya. Oke, halo selamat pagi Uang Anda. Halo selamat pagi. Pagi, suara Anda. Iya, dari mana dan dengan siapa? Dengan pagi. Iya. Dengan Suseno dari Medan, Bu. Iya, silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaannya, Pak. Yang mau saya tanyakan ini masalah perlindungan bank. Iya. Perlindungan BI terhadap nasabah untuk penyimpanan deposito di bank itu. Iya. Berapa persen sebetulnya yang maksimal boleh dikasihkan oleh bank yang dijamin oleh BI begitu? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan untuk Pak Suseno. Silakan Pak. Iya Pak, bisa saya langsung saya jawab ya? Langsung ya, silakan. Pak Suseno ini dari Medan ya, jadi menanyakan berapa sih apa yang nasabah deposan yang bisa dilindungi gitu tadi kan? Ya, memang untuk perlindungan nasabah itu dilakukan oleh LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi nasabah itu uangnya itu akan diganti apabila memenuhi kriteria tentu ya, memenuhi persyaratan, di mana suku bunga salah satunya ya, suku bunga deposito yang Pak Suseno tadi tanamkan itu tidak boleh melebihi dari ketentuan yang ditentukan oleh LPS. Ya, saat ini kalau LPS itu untuk bank yang uang yang ditanam di BPR itu maksimal bunganya adalah 8,25%. Untuk di BPR ya? Iya, di BPR. Kalau di bank umum itu sekarang tidak salah itu 5,75%. Jadi harus tidak boleh lebih dari itu. Ya, di samping itu juga memang deposito itu harus tercatat ya, di bank itu harus tercatat, terus ada bukti depositonya ya, kayak biliet dan sebagainya. Itu salah satunya. Oh, itu salah satunya. Oke, baik. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo. Ya. Uang Anda di kendala di tangan Anda. Iya, silakan. Dari mana dan dengan siapa? Ini mengenai penipuan di bank itu, Pak, Bu. Ya. Saya juga pernah habis kena tipu di bank itu, tapi memang penipu itu memang taktiknya itu, yaitu dilakukan pada hari libur, hari Minggu. Iya. Yang melakukan penipuannya siapa, Pak? Dari Makassar itu. Oh, dari Makassar. Berarti dari orang lain ya, bukan dari pihak bank, tetapi dari orang yang lain yang melakukan penipuan. Ya, silakan. Ini yang saya tanyakan, Bu. Ya. Kalau di bank itu kan, kalau kita buka rekening kan itu ada nama ini segala macam. Kok bisa ada rekening yang orang buka rekening untuk nipu itu bagaimana itu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi kira-kira, iya. Saya ambil dulu teleponnya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo, selamat pagi. Pagi, dari mana dan dengan siapa? Dari Bekasi, Pak Sunyoto. Pak Sunyoto, silakan pertanyaannya. Gini Bu, saya mau nanya ini. Iya. Saya ini pernah terkena, istilahnya menerima cek dari salah satu bank. Ya. Tapi itu kosong. Ya. Gitu loh. Nah, kan kita ini namanya istilahnya keterkaitan ya, nasabah dengan istilahnya penjamin istilahnya gitu kan. Iya. Mestinya dari pihak bank itu memberikan penjelasan atau pertolongan. Dan saya sendiri istilahnya pengen usaha kan gitu loh. Nah, begitu usaha nggak taunya cek yang diberikan itu kosong. Gitu loh. Oke. Itu saya minta dan gimana baik untuk menyelesaikan masalah itu. Iya, gitu. Pak Sunyoto ini ceknya halo Pak. Rugi nggak masalah. Ya. Yang penting istilahnya dana itu tidak semuanya itu habis. Gitu. Iya. Bapak ini terima ceknya dari bank atau dari perorangan? Halo Pak. Tapi kan istilahnya itu bank gitu kan, bank kita kan dari perorangan. Tidak melihat orangnya, tapi kan kita melihat bank itu otomatis kan bank itu juga menjamin masa dan
Ya, baik Pak Sunyoto, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, yang pertama Pak, itu pertanyaan dari Pak Manudin di Surabaya, itu sama mengenai penipuan dari perbankan ya, transfer lalu ada ternyata tertipu. Yang nomor 4 dulu, silakan dijawab Pak. Iya, yang dari Surabaya Pak Manudin. Pak Manudin ya, Pak Manudin dari Surabaya tadi pernah tertipu oleh tadi orang Makassar tadi katanya ya gitu. Mungkin Pak Manudin itu sudah melakukan transfer, ternyata itu penipuan gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan di pertanyaan pertama kalau nggak salah tadi ya. Itu memang langsung saja dilaporkan kepada bank. Tentu bank akan memproses seperti itu, dan tadi saya katakan ada ketentuan yang mengatakan bahwa itu akan dilakukan investigasi selama paling nggak maksimal 5 hari. Nanti akan dilihat itu rekeningnya, apakah rekening itu alamatnya palsu dan sebagainya. Kalau memang itu alamatnya palsu, kemudian dicari oleh bank nggak ada orangnya atau alamatnya, rumahnya itu, nah itu memang langsung bisa diblokir, bisa diproses, diblokir rekening. Langsung diblokir ya. Oke Pak, itu lalu pertanyaan dari Pak Sunyoto nih Pak, dia jadi sepertinya dia mendapatkan cek kosong dari perorangan, datang ke bank nggak bisa dicairkan. Iya, Pak Sunyoto ya dari Bekasi tadi, memang di dalam dunia bisnis memang ada seperti itu ya, artinya ternyata di dalam melakukan bisnis itu melakukan penipuan. Dia membayar dengan cek yang kosong. Sebenarnya dia membeli tapi dia nggak punya uang. Uang di rekening gironya itu sudah habis yang seperti itu. Nah, bagaimana seperti itu? Nah, ini kan penipuan yang artinya dilakukan oleh perorangan seperti itu. Jadi memang kalau banknya yang hal seperti ini memang tidak bisa ya Pak ya melakukannya. Iya. Oke, baik. Halo, selamat pagi Uang Anda. Halo. Tangan Anda. Ya, selamat pagi. Uang Anda di tangan Anda. Ya, kendali di tangan Anda. Ya, dari mana dan dengan siapa? Azwar Pak, Ibu dari Padang. Iya, silakan pertanyaannya. Gini Bu, saya punya giro di BRI. Ya. Terlalu pembebanan biayanya terlalu banyak di sana. Pembebanan biaya terlalu banyak, ya. Boleh disebutkan Pak, pembebanannya apa saja? Pembebanannya misalnya ada orang ngirim uang kepada saya, transfer dari luar daerah misalnya tempat lain, masuk ke rekening saya tuh dibebani Bu. Oh ya. Terlalu besar bebannya. Terlalu besar ya. Kira-kira berapa banyak Pak? Ya setiap orang transfer Bu. Setiap orang transfer kena biayanya berapa banyak? Ada yang 5.000, ada yang 4.500. Oh iya, baik. Ada yang 3.000, macam-macam Bu. Iya. Lalu lihat nilai pengiriman orang, transfer orang dari luar. Iya. Baik Pak Azwar, pertanyaannya sudah saya terima. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mengambil teleponnya berikutnya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Ya, Uang Anda kendali di tangan Anda Bu. Kendali di tangan Anda. Dari mana dan dengan siapa? Dari Jambi Bu, dengan Pak Sahril Bu. Dari Jambi ya, silakan. Mau tanya gini Bu, ini sudah lama terjadi di bank-bank Bu ya. Iya. Kami minta perlindungan. Begini Bu, kan uang itu kalau di bank itu kan dibebankan biaya, kasih ada 9.000, 10.000. Kalau misalnya dana tabungan tidak cukup, tidak artinya itu nanti dipotong terus Bu, sehingga banyak nasabah itu uangnya terpotong terus, sehingga uangnya habis gitu Bu ya. Kecuali kalau uangnya banyak, itu tetap diperhitungkan dengan bunga, mungkin bisa menutupi. Nah bayangkan Bu, kalau 1 juta nasabah dikali 10.000 itu berapa banyak bank mengambil uang nasabah. Mohonlah Bank Indonesia buat peraturan supaya dibatasi, jangan sampai batas minimum sekian, jangan dikenakan lagi biaya administrasi. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Sahril. Kita akan menjawab dulu pertanyaan dari Pak Azwar. Ternyata kalau menerima uang di giro juga terkena biaya, seperti apa? Gimana tuh Pak? Oh, iya, ini tadi memang menyebutkan nama bank BRI ya. Katanya kalau Pak Aswar dari Padang itu, ini di sana Pak Aswar mengatakan keberatan kalau setiap ada uang masuk dia dibebankan. Nah ini memang setiap bank memang ada barangkali aturan main yang seperti itu. Nah memang harus Pak Aswar ini harus benar-benar menanyakan kepada bank. Artinya produk tadi yang saya sampaikan, produk-produk yang dari bank itu kan harus ditransparankan ya.
harus diberikan secara jelas dan sebagainya. Mungkin kalau memang nggak setuju ya bisa disampaikan, karena mungkin terlalu besar. Ya. Jadi dia harus nanya langsung aja ke bank ya, kenapa sebaiknya ada banyak seperti itu. Lalu yang satu lagi dari Pak Sahril nih Pak, bahwa ternyata biaya administrasi menurut Pak Sahril ini terlalu banyak. Iya, ini juga artinya nasabah banyak yang keberatan dengan biaya administrasi yang dibebankan misalkan di rekening tabungan ya, seperti itu, misalkan sebulan 10.000 dan sebagainya, itu ada yang nah ada memang produk yang dulu Bank Indonesia pernah melakukan sosialisasi ya, beberapa bank itu ada juga bank yang menciptakan produk tabungan itu yang tanpa biaya biaya administrasi itu ada juga sebenarnya. Yaitu memang tergantung dari jenis produknya, dalam arti katakanlah rekening tabungan itu yang ada ATM-nya itu memang kan bisa digunakan untuk bayar listrik, bayar apa dan sebagainya. Nah itu biasanya memang ada biaya itu. Tetapi ada juga yang hanya untuk menabung itu bebas biaya, ada itu. Ada juga, bisa ditanyakan kepada banknya rekening tabungan yang bebas biaya. Oke. Nah Pak Yuno, pertanyaan terakhir bisa Bapak berikan yang namanya solusi singkat bagi nasabah agar tetap merasa aman dan dari produk perbankan yang saat ini. Jawaban singkat saja Pak, silakan. Iya, baik. Barangkali ini yang ingin saya sampaikan kepada para nasabah. Jadi untuk menjadi nasabah itu memang kita harus cerdas, ya. Yang bagi para nasabah harus cerdas dalam arti kita memang harus menanyakan apa sih hak-hak yang daripada nasabah. Kemudian nasabah itu juga cerdas itu dalam arti nasabah nggak boleh lalai ya. Misalnya punya rekening ATM, itu ATM itu rekening ATM artinya kartu ATM itu harus benar-benar dijaga, misalnya harus diganti PIN-nya kayaknya supaya tidak ada orang yang bisa memanfaatkan, termasuk kredit card itu kalau nasabah membawa kartu kredit itu sebaiknya berhati-hati jika membayar. Berjalanlah ke kasir misalnya gitu, jangan dibawa kreditnya gitu dikasihkan begitu saja. Itu kadang-kadang ada juga yang bisa identitasnya dikopi dan sebagainya seperti itu ya. Itu salah satu kiat aman. Nah, yang kedua, begitu ada masalah segera hubungilah bank. Ya, itu penting sekali, segera hubungi bank, katakanlah untuk minta rekening saya diblokir dan sebagainya, dilaporkan kalau ininya hilang, kartu kredit hilang, ATM hilang dan sebagainya, itu harus segera diselesaikan. Nah, juga ada perlu juga disampaikan kepada para pemirsa bahwa ketika ada konflik atau sengketa antara nasabah dengan bank dan itu tidak dapat diselesaikan, bisa mengadukan kepada Bank Indonesia, nanti akan dilakukan mediasi ya, supaya ada terjadi nanti kesepakatan. Jadi ada tempat nanti ada tempat pengaduannya ya. Iya. Nah, baiklah Pak Yuno Kusumo, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara kami. Sukses terus dengan segala aktivitas yang dijalankan. Pak Yuno mau menyampaikan alamat mediasinya? Iya, baik. Jadi kita Bank Indonesia sudah mempunyai untuk untuk alamatnya. Ada di Departemen Investigasi dan Perlindungan Konsumen Perbankan di Bank Indonesia. Alamatnya di Menara Radius Prawiro, lantai 20, Jalan M. Hadramin nomor 2, Jakarta 10350. Nah, di situ kita ada websitenya, yaitu www.bi.go.id. Ya, di situ. Kemudian nomor teleponnya itu 021 2981 8923. Ya. Jadi langsung ke sana saja ya Pak ya. Nah, baiklah sahabat Uang Anda, demikian episode kita pagi ini. Kami akan menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat Anda. Silakan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook di alamat Uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Saya Rina Dewilina dan Pak Yuno Kusumo undur diri. Sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda.